Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini kita membahas satu hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di video kali ini teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Buat pendukung Anies, sudah dengar itu tadi? Rupanya Anies itu termul. Anies itu termul ya kan. Iya juga ya. Nah, sudah dengar. Buat para pendukung Anies sudah dengar itu tadi. Anies aja termul gitu loh. Nggak usah sosokan kalian ya. Buat para pendukung Anies yang ngomong, aku tadinya udah suka sama Prabowo, gara-gara ngomong hidup Jokowi, akhirnya saya melihat ini nggak jelas, nggak bener, makanya aku nggak jadi suka sama Prabowo, lebih baik Anies. Anies itu dulu termul. Jangan lupa itu ya, Anies termul. Anies termul. Jangan hilang-hilangkan kalau Anies itu termul ya. Kalian ini baru ikut-ikutan politik sosok tahu kalau Anies itu termul. Munculnya tagar 2029 tanpa PDIP. Bahkan dikaitkan dengan adili tikus yang bernama Deddy Sitorus harus disikapi serius oleh keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Kongres PDIP. Apa yang dihembuskan kencang di ruang virtual kita, tagar 2029 tanpa PDIP ini memberikan catatan berharga kepada kita bahwa apa yang selalu ditunjukkan oleh PDIP dengan para politisinya yang terus menebar aura kebencian, membangun sebuah perspektif demokrasi yang konfrontatif, setidaknya diwakili oleh sang sekjen dengan kroni-kroninya. Itu membuat PDIP harus berhitung secara serius apakah mereka akan sukses pada pemilu 2029 mendatang, ataukah memang tagar 2029 tanpa PDIP itu akan menjadi kenyataan. Lalu apakah tagar 2029 tanpa PDIP ini layak dihubungkan dengan serangan Jokowi terhadap PDIP? Sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Kali ini saya ingin bicara terkait dengan seringnya oknum-oknum ya yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara Konoha atau negara Wakanda. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada mereka-mereka yang selalu ya mengatakan atau menyebut Indonesia sebagai negara Konoha atau Wakanda itu, yuk kita kembali sebagai bangsa yang menghargai jerih payah para pahlawan yang sudah dengan susah payah memerdekakan negeri ini dan kemudian menamakan negeri ini dengan Indonesia. Jika ada oknum pejabat yang melakukan tindakan tidak terpuji, korupsi, kemudian juga
menyengsarakan masyarakat dalam perilaku sehari-hari misalnya, itu adalah oknum. Oknum ya. Tidak tepat jika kemudian kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini menghina negara kita sendiri dengan menyebutnya sebagai negara Konoha atau Wakanda. Orang-orang yang menyebut negeri ini dengan sebutan Konoha atau Wakanda, menurut Anis saya tuh, Bu Anis. adalah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada para pejuang bangsa Indonesia, para pendiri negara ini yang sudah menebus kemerdekaan dan menamakan negeri ini dengan Indonesia, dengan air mata, dengan kehormatan, dengan darah dan nyawa. Sekali lagi saya ingin sampaikan, silahkan caci maki oknum-oknum yang koruptor, yang koruptif, yang korupsi, kemudian yang berbuat tidak baik kepada masyarakat misalnya. Silahkan caci maki. Silahkan kritisi sekeras-kerasnya. Karena kritik itu adalah solusi. Kritik itu adalah bagian dari kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, pejabat daerah, pejabat pusat, maupun parlemen. Silakan kritisi sekeras-kerasnya. Tapi menurut saya betapa tidak punya moralnya ya seorang anak bangsa yang menyebut negaranya sendiri dengan sebutan Wakanda atau Konoha. Orang-orang berpendidikan tetapi tidak bisa menghargai negaranya sendiri, tidak bisa menghargai pahlawan bangsanya sendiri, tidak bisa menghargai dirinya sendiri sebagai bagian dari negara ini. Yuk kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak bangsa yang bermartabat. Jangan lagi kita menyebut negeri ini sebagai negara Konoha atau Wakanda. Silakan caci maki. Silakan kritisi sekeras-kerasnya oknum-oknum yang korup, oknum-oknum yang menjarah uang rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Jangan hina Indonesia. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, cintai negeri ini. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Perbedaan adalah bagian dari demokrasi, tapi demokrasi juga harus menafikan hukum dan keadilan. Karena tanpa hukum dan keadilan, demokrasi menjadi hukum rimba. Untuk itulah kita semua harus punya kehormatan dan martabat sebagai anak bangsa negeri ini yang hanya dititipi oleh sang founding father, pendiri bangsa ini untuk melanjutkan, meneruskan, mengisi kemerdekaan ini. Kalau masih ada yang kurang kita tambah, kita kawal pemerintah agar cita-cita dari para pendiri bangsa untuk mensejahterakan Indonesia bisa kita capai. Salam keindonesiaan. Stop untuk caci maki. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kita bertukar pikiran di kolom komentar ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, share video ini. Thank you.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirate Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.